Saudara, kita juga sudah bersama dengan Abe Besman, peneliti postdoctoral di bidang komunikasi politik di Texas Tech University di Lubbock, Texas Barat. Selamat pagi waktu Indonesia, Abi. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Lubbock, Nanda. Oke. Apa kabar? Bisa dijelaskan tentang dinamika kota Lubbock ini? Mengapa pemilu di sana memiliki signifikasi yang khusus? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita harus tahu bahwa Texas itu sangat besar. Texas itu hampir sebesar Kalimantan, plus Malaysia dan Brunei. Jadi, dan saya ada di Lubbock, salah satu kota kecil yang jumlah penduduknya hanya 270.000 jiwa di tahun 2024. Tapi bukan itu juga, karena Lubbock ini sendiri berfungsi sebagai penuh dengan komunitas pertanian dan perdagangan yang kuat, lalu juga sebagai pusat pendidikan dan riset yang berkembang pesat, terutama dengan adanya kampus saya di sini, Texas Tech University. Jadi kota ini dominan di Texas bagian barat sebenarnya. Nah, di pemilihan umum 2024 ini, di Lubbock, Texas ini, pemilih tidak hanya memilih Presiden Amerika Serikat melalui sistem pemilihan elektoral yang tadi sudah dijelaskan, tapi mereka juga akan memilih wali kota, anggota Dewan Kota Lubbock, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pemilih juga akan memilih senator, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara bagian Texas. Lalu bukan itu aja, mereka juga bahkan memilih hakim di kota ini sendiri. Jadi apapun yang terkait dengan publik dipilih oleh publik di sini. So the real basic demokrasi dikerjakan di Lubbock sini sendiri. Jadi mereka ini secara umum mereka akan memilih calon-calon mereka yang memang melindungi beberapa isu yang penting di Lubbock, yaitu ekonomi, keamanan publik, hingga pendidikan. Mengingat Lubbock sendiri terus menghadapi tantangan, seperti di sini sering sekali terjadi kekeringan, lalu ya tadi keamanan juga, kebutuhan akan lapangan kerja sendiri gitu kan. Dan salah satu yang menarik di Lubbock ini adalah banyaknya mahasiswa, terutama banyak juga mahasiswa dari luar negeri, seperti saya juga di sini dari Indonesia di sini. Seperti itu, Nanda. Oke, Lubbock ini tampak menarik sekali ya, Abi, tampaknya. Nah, yang menarik juga kalau di sini kami mendengar bahwa partisipasi pemilih di Lubbock mencapai rekor baru dalam pemilu kali ini. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa terjadi tersebut, Abi? Ya, menarik sekali di sini adalah sebenarnya bukan secara real melonjak tinggi, tetapi memang secara tahun setiap ada pemilu itu selalu bertambah orangnya, dan itu bisa kita asumsikan bahwa anak-anak muda di sini juga sudah tertarik di sini. Saya bisa simpulkan dari beberapa artikel yang saya baca, lalu saya bicara dengan dosen-dosen saya di sini juga. Pertama, ada dorongan besar dari pemerintah kota dan komunitas masyarakat untuk mendidik warga mengenai isu-isu yang sedang dihadapi, sekaligus mengajak mereka untuk mengambil bagian dalam menentukan arah kebijakan. Ini sesuatu yang saya lihat sifatnya demokrasi yang positif. Berdasarkan data terbaru juga, jadi lebih dari 20% total jumlah pemilih di Lubbock ini itu adalah anak muda. So ini sangat mendorong dalam proses demokrasi lokal. Jadi peran mereka menyuarakan isu progresif seperti inovasi teknologi, keberlanjutan, dan hak-hak sosial. Ini sangat berpengaruh di kota ini secara keseluruhan. Lalu bagaimana? Kenapa sangat-sangat bisa naik dan kenapa bisa dominan? Salah satunya adalah ada perubahan besar di mana dulu itu mereka hanya bisa memilih di hari pemilu, tapi sekarang banyak negara bagian termasuk Texas yang juga melonggarkan kebijakan pemilihan, sehingga jumlah hari mereka semakin panjang. Ada early voter tadi kan, jadi makin makin memudahkan pemilih untuk berpartisipasi. Dan yang menarik juga, Nanda, di sini bisa saya simpulkan, saya kemarin sempat searching di Google ataupun di YouTube gitu kan, bahwa banyak calon-calon yang sudah memasukkan eh, kampanyenya ke media-media yang seperti TikTok, seperti menargetkan kelompok-kelompok demografis khusus tertentu, yang muda-muda, yang segar, karena mereka melihat bahwa Lubbock ini penuh dengan anak muda. Jadi cara-cara kampanye, cara-cara berpolitik itu terus beradaptasi, dan saya menikmati kultur di sini seperti itu, Nanda. Terlihat sih, terlihat menikmati sekali sebenarnya ya. Tadi juga disampaikan bahwa di sana banyak generasi-generasi mudanya dengan cara-caranya juga unik-unik. Sebenarnya dari isu-isu utama tadi, Abi, bagaimana isu-isu ini mencerminkan prioritas masyarakat lokal dan menentukan kebijakan yang akan berdampak ke sehari-hari? Ya jelas. Yang pertama di sini yang selalu dibicarakan dengan saya, warga-warga di sini, adalah ekonomi dan lapangan kerja. Lubbock memiliki ekonomi yang kuat, tetapi pertumbuhan populasi yang cepat
sudah pasti membutuhkan lebih banyak lapangan kerja dan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung perkembangan bisnis lokal. Dan dalam pemilu ini saya kemarin sempat lihat juga beberapa sudah menawarkan berbagai solusi seperti kebijakan pengembangan UMKM ya kalau di Indonesia, bisnis kecil dan menengah di sini, lalu menarik investasi di perusahaan besar di sini juga. Mereka berharap akan banyak ada lapangan kerja yang keluar dari sini. Dan juga ada keamanan publik di mana ya bertambahnya penduduk sudah pasti bukan bukan berarti angka kriminalitas di sini tinggi, bukan, tapi ada kekhawatiran itu akan semakin tinggi. Jadi mereka sudah prediktif sifatnya gitu. Lalu yang terakhir jelas karena di sini adalah kota yang berbasis pendidikan, maka isu pendidikan menjadi sorotan. Sebagai kota yang memiliki universitas besar, pendidikan itu ada harapan warga di sini bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan memberikan perhatian lebih pada pendanaan pendidikan dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Ini sangat relevan sebenarnya kalau buat pemirsa di Indonesia, terutama karena pendidikan juga menjadi salah satu isu utama di pemilu kita. Pemilu di Labek ini mengajarkan kita betapa pentingnya kebijakan yang proaktif untuk menghadapi tantangan ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga tingkat lokal. Seperti itu, Nanda. Nah, oke. Selain tadi yang dirasa relevan bisa diterapkan mungkin diadaptasi di Indonesia, sebagai pengamat politik yang saat ini sudah berdomisili di Amerika Serikat, apa yang kira-kira bisa dipelajari di Indonesia khususnya di bidang desentralisasi dan penggunaan teknologi dalam pemilu, Abi? Ya, Nanda, ini keywordnya adalah desentralisasi. Proses pemilu dalam hal ini lokal di Amerika memang memiliki beberapa keunikan yang bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Salah satu yang menarik adalah bagaimana desentralisasi dalam pemilu lokal memungkinkan masyarakat memiliki kontrol lebih besar terhadap arah kebijakan dan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Di Labek misalnya, pemilu lokal itu menunjukkan bagaimana setiap komunitas memiliki hak untuk menentukan proses dan kebijakan pemilu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulai dari hal yang paling minor yaitu bentuk TPS dan fasilitas TPS itu sendiri, gitu kan. Ini buat saya sangat apa ya, inklusif gitu kan. Dan proses pemilu di Labek sangat transparan dan dapat diakses publik. Jadi tadi sudah saya share juga ada situs resmi Vote Labek. Itu memuat resmi seperti hanya di KPU di kita, tahapan pemilu, lokasi TPS, hasil penghitungan secara real time, bahkan CCTV dipasang di berbagai lokasi strategis termasuk di gudang penyimpanan surat suara dan dapat diakses 24/7, 24 jam selama setiap hari. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau keamanan dan keakuratan proses pemilu secara langsung. Jadi buat saya ini juga relevan buat di Indonesia karena isu keamanan, isu dulu kita sempat ada kotak kardus seperti itu kan. Jadi saya kira itu walaupun nggak apple to apple, tapi kita bisa dapat contoh dari negara yang mbahnya demokrasi gitu kan, bahwa teknologi ini membantu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik pada proses pemilu. Seperti itu kan Anda. Menarik sekali dari penjelasannya ya, yang bisa kita adaptasi dari Labek tentunya. Nah, Abi, kita berbicara secara historis saat ini. Siapa yang biasanya memimpin dalam pemilu di Labek dan apa faktor-faktornya, Abi? Ini pertanyaan utamanya sebenarnya kan. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Walaupun tadi kita tahu bahwa belum ditutup ya votingnya ya. Jadi secara historis Labek sering cenderung memiliki preferensi politik yang konservatif. Kalau kita bicara soal konservatif maka kita tahu bahwa Texas sendiri menjadi basis bagi Partai Republik. Ada keluarga Bush di sini dulu, lalu ada Ted Cruz sekarang, gitu kan. Dan ini dalam pemilu lokal maupun nasional, faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah latar belakang demografi dan budaya kota, Nanda. Jadi Labek merupakan bagian dari wilayah yang kita sebut secara geografis itu Texas Panhandle. Itu dikenal dengan komunitas pertanian yang kuat, nilai keluarga yang konservatif, dan populasi yang umumnya religius. Percaya nggak percaya, nilai ini sangat sejalan dengan agenda Partai Republik. Sehingga seringkali kandidat dari partai ini memperoleh dukungan kuat di wilayah seperti Labek. Dan juga ada Labek yang warga-warga Labek bekerja di sektor pertanian, industri, perdagangan kecil. Mereka menyukai kebijakan pajak yang rendah dan regulasi pemerintah yang minimal. Kebijakan ini sering didorong oleh Partai Republik juga. Jadi memang dalam konteks yang lebih luas, memang Amerika itu secara umum terpecah secara politik antara wilayah urban yang cenderung liberal dan itu adalah kantongnya Demokrat, dan wilayah pedesaan yang cenderung lebih konservatif dan itu adalah kantongnya dari Republik. Tapi ya kalau pertanyaan umumnya adalah seberapa besar pengaruh Texas di pemilu Amerika ini sendiri, kita tahu bahwa Texas di tahun ini jumlah suara elektoralnya adalah 40, itu naik dari 38 di pemilu sebelumnya. So, dari 270 yang dibutuhkan setiap calon,
40 ada di Texas. Dan secara historis, Republik menang di Texas. Kita lihat nanti. Begitu. Itu dia yang di perlu garis bawahi untuk Tilawek sendiri ya. Dan kita nantikan sebenarnya nanti untuk finalnya seperti apa. Sementara kita jeda dulu, tentu kita tunggu update dari sana. Terima kasih Abi Besman, peneliti Postdoctoral Texas Tech University atas laporannya. Sehat selalu.